Namun, baru saja Pak Dukuh dan Pak RT bersama warga ini mau bersalaman pulang, tiba-tiba yang ada di dalam itu teriak lagi, teriak minta tolong. Namun kejadian kesurupan kali ini itu sangat besar dan luar biasa. Si Fitri melihat ada sekitar 20-an makhluk halus atau setan bergantian masuk ke tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Mistis dimanapun berada, ketemu lagi dengan saya JR Andi yang akan kembali membagikan cerita-cerita mistis melalui channel kesayangan kita, Frekuensi Mistis. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan kisah nyata kiriman Sobat FM yang berasal dari Sragen, Jawa Tengah. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk Sobat FM yang nonton tayangan ini dan belum klik tombol subscribe, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu, agar channel Frekuensi Mistis ini lebih berkembang dan kami lebih semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Dan bagi Sobat Mistis yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Oke Sobat FM, cerita ini dikirim oleh Mas Sony yang berasal dari Sragen, Jawa Tengah. Kejadian ini dialami Mas Sony sewaktu KKN pada tahun 1990 di daerah Gunung Kidul. Begini ceritanya. Mas Sony ini adalah mahasiswa perguruan tinggi swasta di Yogyakarta yang akan mengikuti kuliah kerja nyata atau KKN di sebuah desa yang masih juga berada di wilayah Yogyakarta. Desa tujuan KKN Mas Sony ini berada di sebuah kecamatan yang masuk wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Dalam melaksanakan KKN, Mas Sony ini bersama dengan 9 orang temannya. Ada 4 orang cowok dan 5 orang cewek. Seperti kebiasaan mahasiswa KKN sebelum melaksanakan KKN, terlebih dahulu melakukan survei lokasi KKN, sekaligus mencari tempat untuk nantinya dijadikan posko KKN. Sebelum melaksanakan survei, Mas Sony ini mengumpulkan dulu teman-temannya satu kelompok untuk diajak janjian kapan bisa survei tempat KKN bersama. Dan akhirnya mereka sepakat survei pada hari Rabu pagi. Kebetulan semua anggota kelompok ini bisa berangkat karena jadwal kuliah mereka di hari Rabu kebanyakan masuk di siang hari setelah jam 12. Hari Rabu pagi yang telah menjadi kesepakatan bersama dan mereka berangkat sekitar jam 7 pagi menuju ke lokasi KKN dengan berboncengan sepeda motor. Perjalanan ditempuh dengan waktu sekitar kurang lebih 2 jam dari kampus mereka. Sebagai penunjuk jalannya, Fitri yang berboncengan dengan Sony. Kebetulan Fitri ini aslinya berasal dari Gunung Kidul juga. Jadi paham dan tahu jalan menuju ke sana.
Setibanya di lokasi KKN, mereka terlebih dahulu menuju ke kelurahan untuk menemui Pak Lurah terlebih dahulu. Sekaligus permisi dan minta izin bahwa mereka itu mendapatkan tugas KKN dari kampus. Setelah ketemu Pak Lurah, mereka disuruh menemui Pak Dukuh tempat mereka akan KKN. Akhirnya Sony dan teman-temannya ini dari kelurahan langsung menuju ke rumah Bapak Dukuh. Waktu itu diantar salah satu staf kelurahan. Dalam perjalanan menuju ke dusun lokasi KKN, beberapa dari mereka kaget karena lokasinya dari kelurahan lumayan jauh, melewati jalan-jalan yang belum beraspal. Tidak ada rumah di sepanjang jalan itu, masih sepi sekali. Hanya hamparan tegalan dan bukit kecil-kecil yang ada di samping kanan kiri jalan. Dan waktu itu jarang sekali, hampir tidak berpapasan dengan orang. Baru setelah ada gapura kelihatan masuk desa, itu rumah penduduk kelihatan. Di sana lumayan sudah padat. Kemudian ada yang ngomong, waduh, ternyata lokasinya lumayan ekstrim seperti kampung terisolasi, kata Sony kepada Fitri. Ya begini ini Son, daerah Gunung Kidul yang masih terpencil. Kalau aku nggak kaget dan sudah biasa, karena aku kan orang Gunung Kidul, itu kata Fitri. Kayaknya tempatnya angker ya Fit? Tanya Sony lagi. Enggak ah, biasa saja. Perasaan kamu aja Son, karena baru pertama kali ke daerah Gunung Kidul. Oh, jawab Sony dengan suara datar. Mereka akhirnya sampai di rumah Pak Dukuh. Dan kedatangan mahasiswa yang akan KKN di kampung itu sudah ditunggu karena memang Pak Dukuh sudah diberitahu dari kelurahan. Setelah perkenalan dan ngobrol-ngobrol sebentar sambil minum dan makan ketela goreng, kemudian oleh Pak Dukuh, Sony dan teman-temannya ini diajak berkeliling kampung, sekaligus menunjukkan tempat atau rumah yang bisa mereka jadikan tempat untuk posko KKN. Pak Dukuh menunjukkan salah satu rumah yang bisa untuk posko KKN. Sebuah rumah yang kebetulan kosong dan sudah ditinggal beberapa lama oleh pemiliknya karena memang pindah tugas ke daerah lain. Ini rumah yang bisa dijadikan posko Mas dan Mbak. Kira-kira cocok gak? Kebetulan pemiliknya juga sudah tidak ada di sini dan sudah menyerahkan ke saya untuk kalau ada orang yang akan menyewa atau menempati. Sony pun menjawab, "Ya Pak, saya tak rembukan dulu sama teman-teman yang lain." Jadi posisi rumah itu memang terpisah dan agak jauh dari warga yang lain. Jaraknya itu sekitar rumah terdekat itu 50-an meter. Sebuah rumah yang lumayan besar dengan halaman yang luas dan juga dipenuhi pohon jati yang sudah besar-besar. Dan kebetulan rumah itu juga berada di bawah bukit atau gerumbul kalau biasa orang sana menyebutnya. Di belakang rumah itu ada pohon randu alas dan pohon kepuk yang sudah tua dan besar sekali. Sementara di bawah pohon yang besar itu ada sumber air yang tidak pernah kering sepanjang tahun. Waktu itu dalam berembuk sebetulnya ada beberapa yang kurang setuju untuk menempati rumah itu. Karena kondisi rumahnya yang memang tidak terawat karena sudah ditinggal oleh pemiliknya beberapa lama. Halamannya sudah ditumbuhin rumput-rumput liar dan sekitarnya itu kelihatan angker. Namun setelah mereka berdiskusi dan ngobrol bersama, akhirnya diputuskan untuk menempati rumah itu. Selain rumahnya besar,
cukup untuk 10 orang lah. Dan juga mereka berpikir untuk menghormati Pak Dukuh karena sudah dicarikan rumah untuk posko. Oke, kalau begitu Mas dan Mbak, besok sebelum ditempati, kalau ini memang sudah oke, dibersihkan terlebih dahulu ya. Baik di halaman itu yang sudah kelihatan rumput tinggi-tinggi dan juga nanti di dalamnya. Siap Pak, saut si Sony. Setelah mereka berkeliling dusun dan mendapatkan rumah itu untuk posko, akhirnya mereka berpamitan pulang dan belum sempat waktu itu melihat ke dalam rumah. Karena memang sudah siang, takutnya tidak keburu untuk masuk kuliah. Singkat ceritanya, 2 hari menjelang pelaksanaan KKN, kebetulan waktu itu pas hari Sabtu dan mereka sudah tidak ada kuliah lagi. Sony dan teman-temannya berangkat lagi ke lokasi KKN untuk bersih-bersih rumah yang akan mereka tempati. Singkat ceritanya, sampailah mereka di tempat yang dituju untuk KKN itu. Kemudian mereka menuju ke rumah Pak Dukuh untuk mengambil kunci dan sekaligus izin untuk membersihkan rumah yang akan mereka jadikan posko. Setelah sampai di rumah itu, mereka langsung membersihkan sekitar rumah dan juga di dalam rumah. Kebetulan Sony, Bagus, Fitri, Sari, dan Dewi itu kebagian membersihkan di bagian dalam rumah. Nah, saat bersih-bersih di dalam rumah itu, tiba-tiba si Fitri ini teriak, "Weh, sialan!" Dengan ekspresi yang kaget. "Kenapa, Fit? Kok teriak? Kayak orang kaget?" Tanya Bagus waktu itu. "Oh, nggak apa-apa kok, Gus. Aku kan orangnya memang gampang kagetan. Habis kamu yang nutup pintu kekencengan." Namun Bagus heran sebetulnya dalam hati. Dan hanya di batin. Perasaan aku menutup pintu biasa-biasa saja. Tidak keras. Dan waktu itu Bagus juga melihat wajah Fitri itu terlihat wajah ketakutan. Mereka bersih-bersih hampir seharian. Karena sudah sore dan mereka segera kembali pulang, takut sampai di Jogja nanti kemalaman. Nah, akhirnya hari pelaksanaan KKN tiba. Minggu pertama KKN, Sony dan teman-temannya ini masih disibukkan dengan perkenalan, persiapan programasi, dan juga koordinasi dengan kalurahan maupun padukuhan, sama Pak RT, Pak RW, Ketua Pemuda, PKK, dan lain-lain. Serta mengidentifikasi masalah yang ada di kampung itu sesuai dengan pembagian tugas mereka yang sebelumnya memang sudah disepakati oleh satu kelompok. Baru sore hari mereka ini bisa kumpul lagi bareng-bareng di posko. Karena kalau siang memang beberapa kelompok ini itu tadi melaksanakan koordinasi dan juga identifikasi masalah. Jadi biasanya sore itu baru mereka bisa kumpul untuk koordinasi kembali di posko. Jadi programasi apa yang cocok, kemudian identifikasi masalahnya apa, kemudian merencanakan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan kampung itu. Nah, kira-kira sekitar jam 9 malam atau 10 malam, ini biasanya yang cewek-cewek ini sudah mulai istirahat masuk ke kamar. Yang laki-laki pun juga ada yang masuk ke kamar untuk beristirahat. Namun kebanyakan mereka ada yang masih rebahan di ruang tengah, nonton TV, main HP. Kadang ada yang sampai juga ketiduran di situ. Jadi hampir 1 minggu awal ini menurut Sony, teman-temannya ini masih fokus kegiatan di posko. Dan jarang untuk berkegiatan malam. Karena memang
masih pada takut untuk juga keluar malam karena belum hafal daerah itu. Apalagi suasana malam hari bagi mereka itu tambah menakutkan. Karena penerangan listrik di kampung itu memang belum ada jaringan besar yang masuk ke kampung itu. Selama ini hanya mengalirkan dari kampung sebelah dengan memakai kabel swadaya sendiri dari mereka. Jadi penerangan di rumah dan di jalan itu seperlunya saja. Apalagi kalau sudah di atas jam 9 malam. Banyak penerangan di depan rumah itu dimatikan. Kemudian hanya Sony dan Bagus serta Pajar yang biasanya itu keluar untuk ikut ngumpul sama bapak-bapak atau pemuda yang ada di pos ronda. Kadang mereka bareng bertiga, kadang hanya salah satu dari mereka. Nah, suatu malam Sony ini keluar sendirian ke pos ronda karena yang lain diajak waktu itu katanya capek karena seharian itu sudah keliling kampung, kemudian ada kegiatan yang sudah mulai berjalan. Kebetulan Sony di pos ronda itu karena terlalu asik ngobrol sama bapak-bapak dan juga pemuda. Waktu itu Sony pulang sekitar jam 12 malam. Nah, karena takut mengganggu teman-temannya yang pada tidur, dan Sony ini merasa bahwa dirinya belum merasa ngantuk, maka si Sony ini rebahan di kursi ruang tamu sambil masih mainan HP. Sampai kira-kira pukul 1:30, Sony ini belum bisa tidur. Saat sedang bermain HP, ia merasa ada yang lewat di belakang dia. Namun Sony ini mengira, paling itu hanya Bagus atau Dewi yang mau ke kamar mandi, kata Sony dalam hati. Beberapa saat kemudian terdengar suara orang seperti baru memainkan beras itu. Jadi kayak beras yang ditaruh di dalam wadah yang bunyinya itu sangat jelas di telinga si Sony ini. Baru setelah itu Sony merasakan hal yang, wah kayaknya ini tidak beres, ini ada yang tidak beres. Dan Sony ini juga mulai merasa takut. Akhirnya Sony memaksakan diri untuk memejamkan mata. Walaupun sampai beberapa lama, Sony ini baru bisa tertidur. Nah, di hari berikutnya atau keesokan harinya, setelah imsak, yang laki-laki itu menghadiri acara pertemuan bapak-bapak RT 01. Sedangkan Fitri dan teman-teman cewek itu menghadiri di pengajian ibu-ibu dari sebelum maghrib. Nah, saat sedang pertemuan bapak-bapak RT ini, dari HP Sony itu berbunyi. Kemudian sama Sony dimatikan atau tidak diangkat waktu itu. Karena memang pertemuan itu belum selesai. Namun sebentar kemudian berbunyi lagi. Sampai berkali-kali. Akhirnya Pak RT yang ada di sebelahnya Sony ngomong, diangkat dulu aja mas, siapa tahu penting. Akhirnya Sony mengangkat telepon itu dan ngomong ke Sari, Sar, kamu itu ganggu saja. Ini loh aku baru rapat sama bapak-bapak dan belum selesai. Malah nelpon berkali-kali. Nanti saja setelah selesai tak telepon balik, kata Sony waktu itu. Namun Sari tidak juga menutup teleponnya. Terus ngomong ke Sony, Son, pulang. Son, cepet pulang. Aku takut. Tolong, Son. Tolong. Akhirnya Sony segera pulang. Karena memang mendengar suara si Sari ini seperti orang ketakutan. Nah, dari nada bicaranya si Sari yang mencurigakan ini, kemudian Sony mohon pamit untuk pulang bersama Bagus dan dua teman lainnya. Karena cewek yang di posko kayak pada ketakutan dan terjadi apa-apa itu, mereka pun bergegas untuk segera pulang.
Kemudian yang ada di situ, "Ya Mas, hati-hati kalau ada sesuatu tolong kabari kita," kata Pak RT. Sesampainya di posko, keadaannya itu semua cewek yang ada di rumah itu sudah menangis. Sony langsung masuk ke dalam kamar dan melihat Novi sedang kerasukan ternyata. "Kenapa kamu, Nov?" tanya Sony waktu itu. Tapi Novi ini hanya membalas dengan mata melotot sembari kepalanya itu digerak-gerakkan gitu. Lah, melihat sesuatu yang tidak wajar, Sony dan Bagus kemudian berusaha untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran secara bergantian dan menyuruh teman-temannya juga ikut mendoakan si Novi ini. Kemudian Sony teriak, "Keluar kamu dari tubuh Novi. Kita nggak ada niat jahat di sini." Suruh Novi pada sosok yang merasukin tubuh si Novi itu. Terus tidak berhenti Sony dan teman-teman lainnya tetap membacakan doa-doa. Sony mengusap wajah si Novi. Saat sedang mengusap itu dari bawah ke atas, tangan Sony terasa berat sekali. Dan akhirnya Sony pun terpental tidak kuat lagi. Karena mereka itu kewalahan dan tidak bisa mengusirnya, Sony menyuruh Chandra untuk menelpon Pak RT, ngabari kalau di posko ada yang kerasukan. Akhirnya Pak RT dan beberapa warga yang masih ada di pertemuan itu datang ke posko untuk membantu si Novi ini yang sedang kerasukan. Namun mereka juga tidak berhasil untuk mengeluarkannya. Kemudian Pak RT menyuruh salah satu warga untuk ke rumah Pak Dukuh. Karena selama ini Pak Dukuh lah yang bisa diminta tolong untuk menyembuhkan orang yang kerasukan. Baik di kampung itu maupun di kampung-kampung sebelah. Nah, setelah Pak Dukuh ini datang, langsung mendekati Novi dan melakukan ritual yang untuk mengusir sosok yang ada di tubuh Novi. Sesaat kemudian, sosok ini keluar dari tubuh Novi. Kemudian Pak Dukuh lari keluar kamar untuk mengejar sampai keluar rumah. Namun sudah tidak terkejar lagi. Setelah keadaannya sudah terkendali dan Novi juga sudah sadar kembali, Pak Dukuh, Pak RT bersama warga yang ada di situ kebetulan masih ngobrol di luar rumah bersama Sony, Chandra dan juga teman-teman yang cowok ini. Setelah dirasa kondisinya aman, Pak Dukuh dan Pak RT berpamitan karena memang sudah larut malam. Namun baru saja Pak Dukuh dan Pak RT bersama warga ini mau bersalaman pulang, tiba-tiba yang ada di dalam itu teriak lagi, teriak minta tolong. Akhirnya mereka pun tidak jadi pulang. Semua kembali berlari masuk ke dalam dan melihat si Novi ini sudah kerasukan lagi ternyata. Dan yang merasukin tubuh Novi ini sepertinya beda sama yang merasukin tubuhnya saat pertama tadi. Pak Dukuh kemudian beraksi kembali untuk menyembuhkan si Novi ini. "Siapa kamu? Keluar kamu," kata Pak Dukuh waktu itu. Sesaat kemudian sosok di tubuh Novi ini tiba-tiba tertawa. "Aku suka anak ini. Aku ini muslim." Katanya begitu. Nah, Pak Dukuh tetap memaksa sosok ini untuk keluar dari tubuh si Novi. Sesaat kemudian terdengar suara "Biar, biar, biar, biar" di atas rumah seperti genteng yang pada pecah. Namun kali ini Pak Dukuh ini tidak lagi mengejar sosok itu. Pak Dukuh hanya ngomong bahwa sosoknya sudah keluar dan pergi dari tubuh Novi. Akhirnya memang Novi tersadar kembali. Karena takut terjadi lagi, Pak Dukuh kemudian ngomong sama Sony, "Mas, untuk menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan, sebaiknya untuk malam ini semua pindah tidur di rumah saya saja. Biar saya juga bisa mengawasi kalian," kata Pak Dukuh waktu itu. Akhirnya malam itu Sony bersama teman-temannya tidur di rumah Pak Dukuh. Walaupun mereka di rumah Pak Dukuh
yang dirasa sudah aman, tapi mereka tetap tidak bisa tidur. Karena memang masih takut atas kejadian yang baru saja dialami oleh Novi itu. Sony dan Bagus pun menanyakan ke Fitri, kenapa bisa kejadian seperti ini? Padahal kan harusnya cewek-cewek itu tadi ikut pengajian ibu-ibu. Nah, Fitri pun bercerita bahwa awal mula kejadian kerasukan ini karena mereka itu habis nonton film horor. Karena pengajian ibu-ibu itu sekitar jam 7 sudah selesai, gitu kata Fitri. Wah, pantesan kata-kata yang keluar dari sosok tadi itu mirip sama di adegan film itu. Setelah kejadian malam itu, atas saran salah satu warga, Sony dan teman-temannya ini disarankan untuk pindah posko saja. Karena kebetulan ada warga yang juga menawarkan rumah saudaranya yang jarang ditinggali karena pemiliknya memang membuka warung bakso di Kota Wonosari. Semenjak kejadian itu, mereka menempati posko yang baru. Di tempat baru ini, Fitri baru kecerita kepada Sony dan teman-temannya perihal posko yang lama. Sebenarnya aku sudah tahu dari awal saat kita survei dan kemudian membersihkan tempat posko itu, kata Fitri. Loh, tahu apa, Fit? Saud Bagus. Nah, ternyata si Fitri ini anak indigo yang bisa melihat hal-hal seperti itu, hal-hal yang mistis. Cuma dia hanya bisa melihat saja, namun tidak bisa untuk menyembuhkan orang yang kerasukan. Fitri melanjutkan ceritanya. Jadi saat kita datang survei waktu itu, sebenarnya kita itu sudah disambut oleh makhluk halus banyak sekali, kata Fitri. Ada pocong, kuntilanak, gendruwo, wewe gombel, dan masih banyak lagi. Pokoknya jumlahnya ratusan. Nah, kerajaannya itu ada di Sendang yang ada di bawah pohon belakang rumah itu. Tapi waktu itu aku nggak berani ngomong ke kalian. Takut kalian itu pada takut. Nah, Mas Bagus ingat nggak? Waktu kita bersih-bersih dan waktu itu aku tiba-tiba teriak. Aku kaget bukan karena Mas Bagus nutup pintu, tapi ada hantu wanita. Itu tiba-tiba pas berada di mukaku. Makanya aku teriak, kata Fitri. Oh, pantes. Waktu itu aku juga bingung. Perasaan waktu itu aku menutup pintunya juga nggak kenceng. Kok kamu kaget? Iya, Mas, kata Fitri. Loh, kenapa kamu baru cerita sekarang? Saud si Sony. Aku pikir waktu itu akan baik-baik saja, Mas. Makanya aku nggak cerita. Ya maaf semuanya. Saat Nopi kerasukan di posko itu, aku itu juga melihat rumah itu dikelilingi oleh makhluk-makhluk yang aneh-aneh bentuknya. Dan banyak sekali jumlahnya. Saya juga nggak tahu mereka itu berebut ingin masuk ke tubuh Nopi. Maka jadilah si Nopi ini pertama dan kedua itu yang kerasukan itu beda-beda makhluknya atau sosoknya. Karena memang banyak sekali yang berebut pengen masuk ke tubuh si Nopi itu. Kalau yang pertama itu aku melihat sosok yang masuk ke tubuh Nopi itu gendruwo. Sosoknya hitam, tinggi, besar sekali, dengan rambut panjang yang keriting. Kalau yang kedua, itu hantu kumkum. Jadi hantu ini sosok seorang wanita berhijab, namun mukanya itu menyeramkan. Wajahnya itu rusak, tak berbentuk dan bolong-bolong gitu. Loh, kenapa? Harus Nopi, bukan yang lain, tanya Sony. Fitri pun menjawab, kalau kenapa Nopi, aku nggak tahu, Mas. Tapi memang yang diincar itu Nopi. Bahkan sampai pada ngantri berebut. Wah, berarti
Yang lain ini juga bisa kerasukan, Fit, Saud Sari. Mudah-mudahan aman, terutama Mas Bagus dan Mas Sony. Karena kalau saya lihat itu di tubuh Mas Bagus dan Mas Sony ini ada sesuatu yang membuat makhluk halus atau setan itu tidak berani mendekat. Kemudian si Fitri pun melanjutkan ceritanya. Jadi awalnya hantu yang ada di rumah di posko lama itu sebenarnya suka sama Mas Sony. Tapi Mas Sony digoda malah nggak takut. Serius, Fit? Waduh, kok jadi merinding aku, Saud Bagus. Iya Mas, serius. Mas Sony pernah nggak merasa digoda sesuatu di posko lama itu? Oh iya, aku ingat, Fit. Pas malam-malam aku dari pos ronda, kebetulan aku rebahan di ruang tamu sama mainan HP. Waktu itu aku mendengar suara orang memainkan kayak orang memainkan beras itu. Nah, benar kan Mas? Tadi malam pun itu pas di rumah Pak Duko, makhluk halus itu masih mengikuti kita. Tapi waktu itu memang tidak bisa masuk ke rumah Pak Duko. Karena di rumah Pak Duko itu ternyata sudah ada pagar gaibnya. Mereka cuma bisa mengintip dari jendela. Kemudian melihat dari kejauhan. Kata Fitri waktu itu. Ah, jangan nakut-nakutin Taufik, kata Dewi. Benar, Wi, serius ini. Tapi rumah ini yang jadi posko kita ini aman toh? Fit, tanya Bagus. Waktu itu Fitri hanya diam. Ya, mudah-mudahan aman Mas. Yang penting kita nggak macem-macem saja. Setelah seminggu mereka menempati posko baru itu, belum ada kejadian-kejadian aneh dan janggal. Nopi juga kelihatan sehat-sehat saja. Sony dan teman-temannya beraktivitas kembali untuk melanjutkan program KKN-nya yang sempat tertunda. Singkat ceritanya, di posko yang baru itu, Novi tiba-tiba kembali kesurupan lagi. Kebetulan pas waktu itu malam Jumat Kliwon. Dan lagi-lagi, pas Sony dan Bagus sedang tidak ada di posko KKN. Kejadian kesurupan selalu terjadi saat Sony dan Bagus ini tidak ada di posko. Karena memang menurut si Fitri ini, si Sony dan si Bagus ini ditakuti oleh makhluk-makhluk itu. Nah, saat itu si Sony bersama Bagus dan teman-temannya yang laki-laki itu baru ikut tahlilan di rumah salah satu warga. Dan waktu itu Fitri kebetulan juga pas pulang karena ada saudaranya yang meninggal. Kemudian si Sari menghubungi si Sony, mengasih tahu kalau Nopi kerasukan lagi. Akhirnya Sony, Bagus, dan Chandra itu bergegas pulang. Dan kebetulan memang tahlilan waktu itu juga sudah selesai. Nah, sesampai di posko, si Sony itu melihat Nopi memang sudah kerasukan. Dan mengajak teman-temannya untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran untuk mendoakan Nopi. Mereka melakukannya itu hampir semalaman. Mereka tidak tidur dan bergantian membacakan ayat-ayat Al-Quran. Karena waktu itu mau mengundang Pak Duko, itu sudah dirasa terlalu larut malam. Takut tidak berani mengganggu istirahatnya Pak Duko. Mereka hanya bisa berdoa sambil berharap Nopi segera tersadar. Namun menjelang subuh, si Nopi ini baru sadar. Ketika itu Sari pun langsung bertanya ke Novi dan menanyakan, memastikan apakah Novi ini benar-benar sudah sadar dan makhluk itu sudah keluar dari tubuh si Novi. Si Sari bertanya, kenal nggak kamu sama teman-teman kita? Novi pun menjawab semua pertanyaan dengan benar. Tapi yang aneh, nama Sony dan Bagus itu tidak disebut. Namun akhirnya mereka semua lega. Ternyata hantu yang atau sosok yang ada di tubuh si Nopi ini memang sudah keluar atau pergi. Karena Nopi sudah sadar, Bagus masih mengajak teman-temannya untuk sholat subuh berjamaah. Karena waktu itu memang sudah saatnya untuk sholat subuh. Kemudian baru mereka istirahat. Tiba-tiba si Nopi ini ngomong,
Saya juga ikut sholat mas, kata Nopi. Bagus pun menjawab, ya boleh, nanti aku yang menjadi imam. Akhirnya mereka melakukan sholat subuh berjamaah. Nah, baru saja sholat subuh selesai, Nopi ini kesurupan lagi. Semua kembali panik, tidak jadi istirahat. Kok bisa dia kesurupan? Padahal dia habis sholat. Seharusnya nggak kerasukan lagi menurut pikiran mereka. Karena memang mereka semalaman nggak tidur dan merasa sudah lelah. Si Sony menyuruh teman-temannya ini untuk istirahat saja. Biar yang laki-laki ini menjaga Nopi. Mudah-mudahan karena ini sebentar lagi kan sudah pagi. Matahari sudah terbit. Mudah-mudahan sosok yang ada di tubuh si Nopi ini takut karena sudah siang atau sudah ada matahari. Belum lagi mereka itu bisa istirahat dan tidur, Nopi terbangun dan sadar. Loh, kok aku bisa tidur di sini Mas Sony? Kata si Nopi. Waduh, aku bangun kesiangan lagi ya? Wah, aku nggak sholat subuh ini jadinya. Nah, mendengar suara Nopi begitu, semua yang ada di situ karena juga belum bisa tidur, itu kaget. Loh, Nopi kok ngomong begitu? Padahal si Nopi ini kan tadi ikut sholat. Kemudian si Sari ngomong, loh, bukannya tadi kamu itu ikut sholat bareng sama kita, Sar? Kata Sari. Apa iya, Sar? Wong aku baru bangun kok, kata Nopi. Dan ternyata setelah ditelisik lagi, ketika Nopi itu ikut sholat, sebenarnya itu bukan Nopi, namun masih ada makhluk halus yang merasukin di tubuh Nopi itu. Karena semua memang sudah kelelahan dan ngantuk, hari itu mereka tidak melakukan kegiatan apa-apa. Mereka beristirahat untuk tidur karena semalaman sudah begadang dan kelelahan. Nah, hari menjelang siang, itu sekitar pukul 11 siang, Fitri sudah kembali ke posko dan melihat teman-temannya masih pada tidur. Waktu itu Fitri memang juga tidak berani membangunkan mereka karena tahu pasti mereka capek semua setelah kejadian Nopi semalam. Karena memang waktu itu Nopi ditelepon oleh Sari bahwa si Nopi ini kerasukan lagi. Namun Fitri penasaran pada Nopi. Akhirnya mendekat ke Nopi yang juga waktu itu masih tertidur. Begitu melihat si Nopi dari ujung kaki sampai ujung kepala, ternyata si Fitri ini melihat masih ada makhluk yang ada di tubuh Nopi. Setelah dilihat dengan seksama lagi, yang ada di tubuh Nopi itu ternyata penunggu posko baru. Hantu ini selama ini menunggu di dekat kamar mandi dengan posisi duduk di atas pompa air. Karena si Fitri ini tahu sebetulnya, namun si Fitri ini hanya diam saja. Nah, perwujudan dari sosok yang ada di tubuhnya Nopi, si penunggu posko baru ini, itu seorang wanita yang cantik sekali. Rambutnya panjang sampai ke tanah. Namun, ketika marah, si sosok ini berubah menjadi menyeramkan dan menakutkan. Sebetulnya pada dasarnya, menurut Fitri, sosok ini tidak jahat. Nah, alasannya kenapa si sosok cantik ini, si hantu cantik ini merasukin tubuh Novi. Sebetulnya dikarenakan si hantu cantik ini itu penasaran. Kenapa banyak hantu lain pada kumpul di sekeliling posko ini, atau sekeliling rumah itu, dan berebut kepengen masuk ke tubuh Novi. Nah, di saat itulah hantu cantik ini penasaran juga dan merasuki tubuh si Novi. Maka benar yang dikatakan teman-temannya melalui telepon kepada si Fitri, bahwa Novi ini waktu kerasukan tadi malam itu memang tidak seperti biasanya.
kerasukannya itu tidak juga seheboh yang pertama itu. Jadi hanya sebentar gitu. Kemudian si Nopi sadar. Kerasukan lagi, sebentar sadar lagi. Nah, ternyata ketika Nopi ini kerasukan, si hantu penunggu rumah itu pas marah karena ada setan atau hantu atau makhluk jahat yang lain pengen masuk ke tubuh Nopi. Begitu ada yang pengen masuk ke tubuh Nopi, itu si hantu cantik ini tidak rela. Dan makanya si hantu ini tetap ada di dalam tubuhnya si Nopi itu. Nah, kalau si Nopi kerasukan, berarti si hantu cantik ini baru marah sebetulnya kepada hantu-hantu yang ada di sekitar. Jadi seakan justru sebetulnya si hantu cantik ini melindungi Nopi waktu itu. Kemudian hari menjelang jam 12 siang, semua teman-temannya sudah mulai pada bangun. Dan kebetulan si Fitri yang baru dari rumah itu sudah menyiapkan makan siang untuk mereka. Dan saat makan siang itu Fitri bercerita tentang hantu yang merasuki Nopi, seperti yang disampaikan Nopi tadi. Setelah mereka mendengarkan cerita Fitri, semenjak itu yang ada di posko itu tidak berani untuk mandi setelah maghrib. Dikarenakan sudah pada tahu kalau ada hantu cantik penunggu pompa air. Yang dimana pompa itu ada di sebelah kamar mandi dan berdekatan. Beberapa minggu berlalu. KKN mereka pun tanpa terasa tinggal sekitar 2 minggu selesai. Dan selama itu memang setelah kejadian yang si hantu cantik ini, tidak ada kejadian yang luar biasa pada diri Nopi. Namun menjelang KKN kurang sekitar 5 atau 4 hari, kejadian yang sangat luar biasa terjadi lagi. Kembali saat si Sony dan Bagus itu juga tidak ada di posko. Karena waktu itu si Sony dan Bagus dan beberapa teman lainnya itu sedang lembur menyelesaikan pembuatan papanisasi di rumah Pak Duko sampai malam hari. Lah, di saat itulah tiba-tiba Nopi kembali kesurupan lagi. Namun kejadian kesurupan kali ini itu sangat besar dan luar biasa menurut mereka. Suasananya menjadi sangat mencekam saat itu. Si Fitri melihat ada sekitar 20-an makhluk halus atau setan bergantian masuk ke tubuh Nopi. Mereka pun yang ada di posko itu menjadi panik semua. Begitu juga dengan si Fitri yang mengetahui sosok-sosok itu pengen masuk ke tubuh Nopi. Yang bisa dilakukan ya hanya berdoa dan memegangi Nopi. Karena saat itu si Nopi ini memberontak sambil teriak-teriak. Fitri pun akhirnya berinisiatif untuk menelpon si Sony dan Bagus untuk meminta mereka pulang secepatnya. Warga di sekitar posko pun juga sudah ada di posko itu untuk membantu sebetulnya. Begitu Pak Duko datang, itu segera bertindak untuk mencegah agar sesuatu yang lebih buruk itu tidak terjadi. Nopi semakin meronta-ronta dan teriak-teriak. Namun karena warga yang sudah banyak di situ juga ikut mengendalikan si tubuh si Nopi ini, akhirnya Nopi ini berhasil ditidurkan di kamar itu dengan perjuangan yang sangat melelahkan karena memang sangat kuat tenaganya. Waktu itu dipegang 4 orang saja bisa terpental semuanya. Nah, saat ditidurkan, mata si Nopi ini ya masih melotot menatap langit-langit rumah. Kebetulan karena di kamar itu terlalu sempit, Pak Duko ini ngomong ke Sony untuk memindahkan si Nopi itu ke ruang yang tengah, yang lebih luas.
Kemudian si Sony pun sama Bagus dan dibantu beberapa warga mencoba mengangkat si tubuh Novi ini untuk dipindahkan ke ruang yang tengah. Namun saat mencoba untuk mengangkat tubuh Novi itu terasa sangat berat sekali. Bahkan tubuh Novi ini tidak bergeser sama sekali. Di saat itu Fitri melihat bahwa tubuh Novi ini diinjak oleh sosok makhluk halus yang sangat besar sekali. Kakinya saja sebesar rumah posko. Dan tubuhnya itu tidak kelihatan karena memang berada di luar atau di atas genting. Akhirnya mereka pun semua tidak berhasil mengangkat dan memindahkan Novi ke ruang tengah. Pak Dukuh pun terus berusaha mengeluarkan sosok itu dari tubuh si Novi. Segala kekuatannya sudah dikerahkan, namun tetap belum bisa untuk mengusirnya. Padahal Pak Dukuh ini tidak pernah sesulit itu, katanya, kalau hanya menyembuhkan orang yang kerasukan. Namun kali ini cukup kewalahan dan mulai kecapean untuk melawan sosok yang ada di tubuh Novi. Melihat Pak Dukuh ini sudah mulai kelelahan dan kecapean, Sony dan Bagus pun berinisiatif untuk sama-sama membantu Pak Dukuh dengan membaca doa-doa. Sony, Bagus, Sari, dan beberapa warga di situ ikut berdoa, melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Suasana semakin malam semakin mencekam. Sosok itu belum juga keluar. Ditambah lantunan-lantunan doa dari yang ada di situ terus-menerus tanpa henti, itu menambah suasana menjadi lebih menyeramkan. Nah, menjelang pukul 1 pagi, tiba-tiba terdengar suara teriakan yang cukup keras dari Novi. Sesaat kemudian terdengar suara genteng lagi. Rumah di posko itu biar pecah beberapa genteng. Disusul kaca jendela juga pecah. Dan hiasan-hiasan yang ada di dinding itu pada berjatuhan. Semua kaget waktu itu dan terkejut. Suasananya semakin menakutkan. Namun mereka tidak bergeming sedikit pun untuk tetap terus berdoa. Nah, setelah itu semua menjadi tenang dan hening. Karena makhluk atau sosok yang ada di tubuh Novi itu sudah keluar seiring suara-suara tadi. Setelah semua bisa dikendalikan dan aman, Pak Dukuh dan warga pamit untuk pulang istirahat. Namun Pak Dukuh berpesan kepada teman-teman Novi, untuk malam ini semua tidur di ruang tengah untuk mengelilingi Novi. Jadi tidurnya itu mereka itu berjajar mengelilingi Novi. Semua teman-temannya itu. Novi ada di tengah waktu itu. Agar Novi tidak kerasukan lagi, kata Pak Dukuh, sambil pada melantunkan doa. Dan Pak Dukuh juga menambahkan bahwa esok harinya akan memagari posko ini bersama teman-teman Pak Dukuh agar kejadian ini tidak terulang lagi. Akhirnya hari terakhir KKN pun tiba. Semua bergegas untuk segera meninggalkan desa KKN yang sudah membuat mereka lelah itu. Semua berpamitan dengan warga desa itu. Nah, saat hendak berpamitan pulang, ada satu warga yang tiba-tiba menceritakan tentang alasan kenapa terjadi kerasukan beberapa kali kepada Novi waktu itu. Salah satu warga ini menceritakan kalau di desa tersebut dulunya itu memang tempat pembuangan setan-setan seperti pembuangan setan pesugihan, ilmu hitam, kuda lumping, dan setan-setan lainnya. Juga tempat pembuangan jin. Nah, tempatnya itu ya ada di pohon besar yang ada di belakang rumah posko yang lama. Kemudian juga
warga itu pun menceritakan bahwa hantu cantik yang ada di posko yang baru itu adalah korban bunuh diri dengan cara gantung diri di rumah yang dijadikan posko KKN baru itu. Nah, setelah warga tersebut selesai menceritakan semuanya, Sony, Bagus, dan teman-temannya berpamitan pulang kembali ke kampus untuk melanjutkan tugas dan kuliah mereka. 1 tahun kemudian, Sony dan teman-temannya sudah lulus dari kuliah dan dia diwisuda semuanya. Nah, cerita inilah teman-teman yang pernah dialami Mas Sony dan teman-temannya. Kejadian ini kisah nyata yang pernah terjadi di tahun 90-an. Semoga kisah ini bisa menghibur semua Sobat FM dimanapun berada. Dan semoga kisah ini juga bisa kita ambil hikmah dan pelajaran di dalamnya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, kesamaan nama dan tempat kejadian itu hanya sebuah kebetulan saja. Terima kasih, sampai jumpa pada kisah-kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.